والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Durus Lughatil Arabiyyah di jilid 3 halaman 8. Mana kemarin kita sudah menyebutkan tentang isim-isim yang di i'rab dengan i'rab lafzi, i'rab yang nampak, kelihatan. Sekarang kita masuk pembahasan al-i'rab at-takdiri. I'rab takdiri yang muqaddar, yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Tidak nampak secara lafaz. Coba baca. Al-i'rabu takdiriyu. I'rab takdir. La tadharu alamatul i'rabi fi thalathati anwa'in minal asma'i. Alamat-alamat i'rabnya tidak nampak pada tiga jenis dari isim-isim. Maksudnya alamat-alamat i'rab pada tiga jenis dari isim itu la tadhhar. Tidak nampak. Ya, la tadhharu. Ini takdiri. Dia tidak nampak. Pada berapa jenis? Tiga jenis dari isim. Ini tempat i'rab takdiri. Terus Wa tuqaddaru fihal alamatu. Maka tanda-tandanya ditakdirkan padanya. ya, maksudnya alamat-alamat i'rabnya itu muqaddarah pada tiga jenis isim tersebut. Apa itu tiga jenis isim tersebut? Wa hadhil anwa'u hiya al-maqsuru wal manqusu wal mudhafu ila ya'il mutakallimi. Dan jenis-jenis ini dia adalah isim mangkus, isim maksur, isim mangkus dan disandarkan kepada isim yang disandarkan kepada ya'i mutakallim. Maksudnya hadil anwa ini kembali ke tiga jenis isim yang beliau maksud. Tiga jenis isim yang alamat-alamat i'rabnya itu muqaddar, tersembunyi. Ya, tersembunyi. Itu yang pertama isim maksur, yang kedua isim mangkus, yang ketiga isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Bisa dipahami? Ini muqaddar semua. Lanjut. Al-maksuru huwal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu alifun lazimatun. Dia adalah isim yang mu'rab yang isim maksur adalah isim yang mu'rab yang akhirnya alif selalu. Alif lazim, Alif lazim. Semua? Perhatikan definisinya, dia di isim mu'rab. Ada perubahan. Ya, mu'rab dia berubah akhirnya. Keadaan akhirnya berubah. Yang mana isim ini akhirnya alif lazimah. Alif yang terus-menerus ada pada isim itu. Paham? Jadi dia mu'rab, dari awal dibilang mu'rab. Ini kembali ke definisi mabni, al-bina. Yaitu tetapnya keadaan akhir suatu kata bukan karena ada amil atau huruf illah. Ini huruf illah dia tetap akhirnya, tapi hakikatnya dia mu'rab, berubah-ubah keadaan akhirnya. Nahwu contoh. Al-mustashfa, al-fata, al-asa. Jadi alif ini kadang bengkok seperti ya, kadang lurus. Ad-dunya, al-asa. Intinya isim maksur adalah isim yang mu'rab yang akhirnya alif lazim. Mau alifnya lurus atau bengkok. Maka apa?
tuqaddaru fihi al-alamatus thalathu. Ditakdirkan padanya 3 alamat. Ya. Ditakdirkan padanya alamat-alamat i'rab yang 3. Alamat rafa'nya, alamat nasabnya, dan alamat jernya. Ini semuanya muqaddar. Ini maksudnya. Tuqaddaru fihi al-alamatus thalathu, itu alamat i'rab yang 3, alamat rafa', nasab, dan jernya itu muqaddarah semua. Contoh. Nahu qatalal fatal Enggak af'a. apa-apa, dipisah. Qatalal fata al-af'a bil asa. Ayo semua. Coba lihat. Qatala apa artinya? Al-fata, al-af'a, ular besar. Ya, al-af'a, ular besar. Bil asa, tongkat. Al-fata sebagai fa, al-af'a, fulmi. Bil asa, majrur dengan ba. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimati. Kamu katakan pada i'rab 3 kata ini. Maksudnya ketika kita ingin mi'rab 3 kata ini, al-fata, al-af'a, dan al-asa, kita bilang begini. Coba bagaimana kita diajari i'rab? Al-fata fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Al-fata adalah fa'il yang marfu dan alamat rafa'nya dhammah muqaddarah. Coba lihat al-fata. Dia fa'il pasti marfu. Tapi coba lihat. Ada antum lihat dhammah di sini? Ada? Antum lihat? Ah, ini yang kita maksud. Ada dhammah tapi muqaddarah, tersembunyi. Di mana sembunyi? Alal alif. Ya, dhammatun muqaddaratun alal alif. Sembunyi ada. Jadi memang dia berubah. Cuma perubahan itu tidak nampak, tidak kelihatan. Ya, tidak secara lafzan tidak. Tapi takdiri, ini yang beliau maksud. Ini marfu. Sekarang al-af'a Maf'ulun bihi mansubun. Alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Ya, al-af'a maf'ulun bihi. Tadi fa'il, al-fata fa'il, al-af'a maf'ulun bihi. Dia yang dibunuh. Ularnya dibunuh. Dan maf'ulun bihi masuk. Mana alamat nasabnya? Fathah. Sekarang saya tanya, apa akhirnya al-af'a? Huruf apa? Huruf alif. Apakah di atas alif ada fathah? Tidak. Ya. Tidak ada kelihatan. Tapi ada hakikatnya. Tapi dia muqaddarah. Ya. Oleh karena itu kalau nampak dikatakan fathah zahirah. Dhammah zahirah. Ya. Ini muqaddarah. Di sini letak perbedaan antara i'rab lafzi dan i'rab takdir. I'rab lafzi kelihatan. Entah dia i'rab dengan harakat atau i'rab dengan huruf, nampak kelihatan perubahan tersebut. Dari dhamma menjadi fathah, dari fathah menjadi kasrah kembali menjadi ini dan itu kelihatan. Ini tidak kelihatan. Muqaddar, tersembunyi. Bisa dipahami? Mana'ami dhuhuriha at-ta'adzur. Ya, li'annahu al-ismul maksur. Terakhir. Al-asa majrurun bil ya'i. Majrurun bil ba. Satu titiknya. Ayo. Ulang. Ya, al-asa majrur karena ada ba, huruf jar. Terus. Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Alamat jarnya kasrah yang juga tersembunyi. Coba lihat bil asa, apa akhirnya al-asa? Alif lurus. Antum lihat ada kasrah di bawahnya? Tidak ada. Hakikatnya ada tapi muqaddar, tersembunyi. Ya, harus ada, kita tetapkan kasrah tersebut tapi muqaddar, tersembunyi. Muqaddaratun 'alal alif, ma'na min dhuhriha at-ta'adzur li'annahu al-ismul maksur.
Coba lihat catatan kaki situ. Baca catatan kakinya. Ini nomor 1. Idza nuwinal maksuru Idza nuwinal maksuru idza nuwinal maksuru hudifatil alifa saya baca. Sudah. Idza nuwinal maksuru hudifatil alifu fin nutqi liltiqa'is sakinain. Jika isim maksur nuwina ditanwin, saya ulangi, jika isim maksur itu ditanwin nuwina, maka hudifatil alifu, maka alifnya itu dihapus atau dibuang. Tapi apa? Fin nutqi, dihapus, dibuang dalam ucapan saja. Ya, maksudnya jangan kita baca panjang. Mengapa? Liltiqa'is sakinain, karena bertemunya dua sukun, yaitu sukunnya tanwin dan sukunnya alif. Yang kita baca tanwinnya, bukan alifnya. Jadi saya ulangi, jika isim maksur bertanwin, ya, contoh-contoh tadi beralif lam. Kalau dia bertanwin, maka alifnya itu dihapus dalam ucapan. Jangan kita baca alifnya. Baca lakbu. Ya, jangan dibaca panjang. Kenapa? Bertemu dua sukun. Sukun tanwin dan sukun alif. Yang dibaca sukun tanwinnya. Nahwu contoh. Nahwu al-fata. Kita buang alif lamnya. Jadi apa? Fatan. Sekarang dengar semua. Saya baca. Fatan. Apa yang saya baca? Tanwin atau alif? Semua. Fatan. Yang saya baca tanwinnya. Ini yang dimaksud. Alifnya dibuang dari sisi fin notoki, dalam sisi pengucapan. Dibuang. Jangan dibaca. Karena tidak akan mungkin bisa. Mau baca tanwinnya sukun, alif juga sukun. Bagaimana caranya? Ya. Paham ini? Kalian menghayal sendiri bagaimana. Tidak akan bisa. Bisa paham ini? Bisa paham? Baik. Sehingga di sini kita akan, loh bagaimana i'rabnya Ustaz kalau begitu? Kita dikasih faedah. Wahina idzin, dan ketika itu, ketika isim maksur ini bertanwin, tuqaddarul alamatu, alamat i'rab yang 3, alamat rafa, nasab dan jarnya itu semuanya muqaddarah. Di mana? Alal alifil mahdhufah. Di atas alif yang dihapus tersebut. Dihapus apa? Pengucapannya. Ya, paham ini? Nahwu contohnya, ittasala Mustafan bifatan duhan. Sama baca. Apa artinya? Mustafa menelpon seorang pemuda pada waktu duha. Mustafan fa'il, bifatan majrur, duhan mansub maf'ul fi. Lalu bagaimana kita i'rab? I'rabnya semua tetap muqaddarah. Dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Tapi di mana? Alal alifil mahdhufah, di atas alif yang dihapus dari sisi pengucapan. Ini alif di sini, alif ini. Ini tetap di sini. Tanwin dibaca tapi bukan di situ letak alamat i'rab. Karena coba jamaah sekalian coba lihat. Sekarang saya tanya, yang ditanwin alifnya atau huruf sebelumnya? Saya tanya kalian, yang ditanwin alifnya atau huruf sebelumnya? Huruf sebelumnya, sedangkan letak harokat alamat i'rab di mana? Huruf terakhir. Jadi tidak ada masalah. Tetap di atas alif. Tapi dikatakan alif mahdhufa yang dihapus fin nutqi. Dihapus maksudnya tidak dibaca ketika kita ucapkan. Yang dibaca apa? Tanwin. Jangan pusing ya. Masih ada alif ini, huruf terakhir di sini semua. Sembunyi. Ini sembunyi dhamma muqaddarah sini, kasrah muqaddarah sini, fathah muqaddarah. Di mana? Alal alifil mahdhufah. Ai mahdhufah fi nutqi. Bisa paham ini? Ini faedah. Ya, faedah tambahan. Karena contoh-contoh yang kita pelajari dari guru juga, saya juga seperti itu semuanya beralif lam. Yang masalah kalau tanwin, bagaimana? Ya kan kelihatannya apa? Ayo coba. Ittasala Mustafan bifatan duhan. Kesannya apa? Semua
Masuk, bukan masuk itu. Bukan masuk, memang begitu tulisannya. Ya. Antum mau apai tetap begitu. Tapi ini dia bukan mabni. Dia mu'rab dengan i'rab takdiri. Dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Di mana? Alal alifil mahdhufati fi nutqi. Itu saja, selesai. Paham ini? Jadi jangan ittasala mustafun bifatin duhan, bukan, tetap di fathah semua. Mustafan, duhan, fatan. Ya, tetap di fathah. Dan itu bukan tempat alamat i'rab. Tempatnya di alif yang di akhir. Ya, tidak ada masalah. Ini yang pertama. Isim yang pertama tempat di mana i'rab takdir. Yang kedua, baca. Al-mankusu huwal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Isim mangkus adalah isim yang mu'rab yang akhirnya ya lazima yang kasroh apa yang sebelumnya. Dia isim mangkus adalah dia dari isim mu'rab yang akhirnya ya. Jadi isim mangkus adalah isim yang mu'rab selalu ya. Sama dengan isim maksur. Isim mangkus adalah isim yang mu'rab yang akhirnya ya lazimah. Selalu akhirnya ya lazimah. Tapi dengan catatan apa? Maksurun ma qablaha. Yang mana sebelum ya ini dikasrah. Ya, kasrah. Contoh, baca. Al-qadi, al-muhami, Al-qadhi hakim, al-muhami pengacara. Ya, al-muhami pengacara. Terus al-thani, as-sani yang kedua. al-madi, Al-madhi yang telah lalu, telah lampau. Terus al-wadi, al-wadi itu adalah lembah. Ya, wadi. Ya, lembah. Terus al-ma'ani, al-ma'ani jamak dari makna. Al-ma'ani, makna. Ayo. Bagaimana hukumnya ini? Isim mangkus. tuqaddaru fihi dhammatu wal kasratu. Yang muqaddarah, yang takdiri cuma dua. Dhamma dan kasrah. Coba lihat. Tuqaddaru fihi ad-dhammatu wal kasrah. Yang muqaddarah hanya dua. Dhamma dan kasrah. Lusat syi'riyah. Baca. Wa tudharu fihi al-fathatu. Adapun fathah nampak. Kok bisa Ustaz? Karena yang menghalangi nampaknya dhamma dan kasrah adalah as-siqal. Dan ketika fathah itu tidak ada. Iya, penghalang itu as-siqal itu tidak ada pada fathah. Sehingga apa? Fathah santai saja nampak. Yang tidak boleh nampak dhamma dan kasrah. Kenapa? As-siqal, berat dalam pengucapan. Ya, orang Arab itu tidak suka yang berat-berat, ya. Selalu dipermudah, diringankan. Ya. Ini dhamma dan kasrah ini kalau sebelumnya kasrah berat dalam pengucapan. Al-qadhiyu, al-qadhiyi, itu berat. Jadi disukun. Yang menghalangi nampak as-siqal. Mana min dhuhriyah as-siqal. Adapun fathah ringan, al-qadhiyah, ringan. Ya. Sehingga penghalang ini tidak ada. Jadi fathahnya tetap nampak. Ya. Perhatikan ya catatan ini. Jadi yang muqaddar hanya dhamma dan fathah. Adapun dhamma dan kasrah. Adapun fathah itu nampak. Tadhar. Contoh. Salal qadil muhamiya anil jani. Sa'alal qadhi al-muhamiya anil jani. Hakim bertanya kepada pengacara tentang al-jani. Ya, orang yang melakukan pelanggaran, melakukan jinayat. Ya, apa kalau orang bilang kriminal ya? Ya, tentang pelaku kriminal tersebut. Tanya pengacaranya tentang orang yang dia bela. Perhatikan sini, al-qadhi sampai apa? Fa'il. Dia ini ada
dhamma muqaddarah. Al-muhamiyah maf'ul bihi. Ini yang kita bilang, dia mansub dengan fathah zahirah. Ya, tadhharu fihi al-fathah. Muncul fathahnya. Kenapa? Tidak ada as-thiqal. Ringan saja dia. Anil jani. Al-jani ada kasrah muqaddarah. Kenapa? As-thiqal. Mana ami dhuhuriha as-thiqal. Liannahu al-ismul manqus. Bisa? Maka apa kita bilang dalam i'rab ini? I'rabnya isim manqus, baca. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimati. Kamu katakan pada i'rabnya kata-kata ini. Al-madi. Al-qadhi. Al-qadi. Terus. Fa'ilun marfu'un. Terus. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Jadi dia fa'il marfu', alamat rafa'nya dhammah muqaddarah 'alal ya. 'Alal ya. Man'a min dhuhuriha as-thiqalu li'annahu al-ismul manqus. Kalian hafal gitu? Kalau belum hafal ditulis. Ya. Jadi dhammah muqaddarah 'alal ya. Man'a min dhuhuriha as-thiqal li'annahu al-ismul manqus. Ya. Jadi ada yang menghalangi dia nampak tersembunyi, harus sembunyinya di ya. Ya lazimah itu. Di situ dia sembunyi. Paham? Baik. Yang menghalangi dia untuk nampak adalah as-thiqal, berat dalam pengucapan. Lanjut al-muhamiyah. Maf'ulun bihi mansub. Al-muhamiyah. Al-muhamiyah. Maf'ulun bihi mansubun. Alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Ya, alamat nasabnya fathah zahirah, dia maf'ul bihi mansub. Wa alamat nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Liannahu al-ismul mufrad. Ya enggak? Bisa dipahami? Isim mufrad biasa. Muhamiyah. Sekarang saya tanya, muhamiyah, al-muhamiyah, dia musanna? Dia jamak? Mulhaq? Asmaul khamsah? Berarti apa dia? Isim mufrad. Ya enggak? Kembali tak? Fathah. Dan ini sebenarnya juga berlaku untuk yang lainnya. Jadi saya tidak mau perpanjang ya. Kalau saya perpanjang, saya harus cerita dari awal. Ya, harus cerita dari awal. Awalnya di sini, dasar ilmu jadi sini. Al-qadhi, al-jani, al-muhami, al-fata, al-asa, al-af'a, semuanya isim mufrad. Oleh karena itu semuanya rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Cuma bedanya kalau isim mufrad zahirah, nampak, lafzan, lafzi. Adapun ini muqaddarah, takdiri. Itu bedanya. Paham ini? Ya, paham ini? Buktinya seperti al-muhamiyah ini keluar aslinya. Normal dia, fathah zahirah. Kita katakan apa? Fathah zahirah ala akhirih, alamat nasabnya. Liannahu al-ismul mufrad biasa. Ya. Tetap bisa kita katakan isim mangkus, bisa, tidak ada masalah. Isim mangkus, mufrad, tidak ada masalah. Baik. Anil jani. Sekarang al-jani. Al-jani. Majrurun bi'an. Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Ini juga al-jani majrur karena an. Ada an, huruf jar. Alamat jarnya kasrah muqaddarah. Alal ya'i. Mana'a min zuhuriha as-thiqalu li'annahu al-ismul mangkus. Ayo, kita dikasih faedah lagi, baca. Wa qad yakunu manqusu mahdzufal ya'i. Dan terkadang isim mangkus yang dihapus ya. Kadang isim mangkus itu mahdzufal ya'i, dibuang ya-nya. Tulis. Kalau kamu mau ini tulis. Kadang isim mangkus itu dibuang ya-nya alias tena ya-nya.
hilang ya-nya. Ingat qad kalau masuk kepada fi'il mudhari dalam baca kitab itu mananya apa? At-taklil. Hampir semua, belum pernah saya dapat ya baca kitab ya qad masuk kepada fi'il mudhari maknanya taksir. Kecuali di contoh ya penjelasan qad di matan Jurumi. Ya, itu kalau dalam baca kitab. Tapi kalau qad masuk kepada fi'il mudhari dalam Al-Qur'an apa artinya? Tahqiq. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Qad na'lamu dan seterusnya. Ya, itu maknanya tahqiq dalam Al-Qur'an. Dalam baca kitab tidak. Kadang isim mangkus itu mahdhufal ya, dibuang ya-nya. Nahwu contoh baca. Nahwu zahaba qadin ila muhamin. Contoh, seorang hakim pergi ke seorang pengacara. Sekarang, qadin isim mangkus. Muhamin isim mangkus. Tapi dibuang ya-nya. Dikasihlah kita faedah, ada catatan kaki nomor 1. Ayo kita lihat, ayo. Saya baca. Nomor 1. Tasbutu ya'ul mangkusi fi salasi halatin. Ya pada isim mangkus itu tasbutu, itu muncul, nampak pada 3 keadaan, 3 kondisi. Wajib ada ya-nya. Wajib muncul ya-nya. Paham ini? Jadi tasbutu kita artikan apa? Muncul, kelihatan, ada. Ya, ya-nya isim mangkus pada 3 keadaan. Salasi halat. Yang pertama, wahya al-alif. Yang pertama, ayyakuna muhallan bil alif wal lam. Yang pertama, ketika isim mangkusnya itu dihiasi dengan alif lam. Alias apa? Beralif lam. Kalau antum dapat isim mangkus pakai alif lam, maka wajib ya-nya kelihatan. Nahwu contoh, al-qadhi. Al-qadhi pakai alif lam isim mangkusnya, maka wajib ya-nya muncul. Ini tempat yang pertama. Yang kedua, ba ayyakuna mudhafan. Ketika isim mangkus tersebut posisinya sebagai mudhaf. Ketika isim mangkus posisinya sebagai mudhaf, maka ya-nya wajib muncul. Contoh, nahwu qadhi Makkah. Hakimnya kota Makkah. Qadhi mudhaf, Makkah mudhafun ilaih. Qadhi isim mangkus dan dia sebagai mudhaf, maka ya-nya wajib kelihatan. Wajib muncul. Ya, jim yang ketiga, tempat yang ketiga. Ayyakuna mansuban. Yaitu ketika isim mangkus tersebut mansub, dalam keadaan mansub terkena amil nasab, maka dia wajib muncul ya-nya. Nahwu contoh, sa'altu qadhiyan. Saya bertanya kepada seorang hakim. Qadhiyan maf'ulun bihi mansubun. Ya, kalau dia sudah mansub harus muncul ya-nya. Ini 3 kondisi, 3 keadaan di mana isim mangkus harus muncul ya-nya, harus kelihatan ya-nya. Bisa dipahami? Ya, kapan itu? Ketika dia beralif lam, yang kedua sebagai mudhaf, yang ketiga mansub. Sisanya tidak ada. Ya. Coba ambil alif lamnya, ya. Al-qadhi dibuang alif lamnya. Jadi apa? Qadhin. Ya. Ad-da'i. Kita buang alif lamnya. Da'in. Al-hadi. Hadin. Ya. Paham ini? Baik. Udah? Kembali ke atas. Baca. Taqulu fi i'rabi hatainil kalimataini. Kamu katakan pada i'rab 2 kata ini. 2 kata apa yang maksud? Qadhin dan muhamin. Qadhin dan muhamin. 2 kata ini. Lusat. Tadi kan kita i'rabnya
dhammah, ya, fathah dan kasrah itu kan di huruf ya. Ini ya-nya dibuang Ustaz. Ustaz, ya-nya dibuang. Gimana kita i'rab? Kita diajari, dikasih faedah. Kalau tadi kan enak, ada ya-nya ya. Paham ini? Ada ya-nya. Sekarang ya-nya dibuang. Gimana cara i'rabnya? Ayo. Qadin fa'ilun marfu'un. Ya, qadin fa'il. Fa'il dari dhahaba. Dan fa'il pasti marfu. Mana alamat rafa'nya? Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdzufatin. Alamat rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Sekarang dhammahnya kelihatan? Tidak. Berarti muqaddarah. Di mana dia sembunyi? Alal ya. Mana ya-nya? Ternyata al-mahdzufa. Ya-nya dihapus. Coba canggihnya nahwu. Sudah sembunyi. Iya. Tempat sembunyinya juga hilang. Dhammahnya sembunyi. Sembunyinya dia. Ya-nya hilang juga. Coba lihat. Inilah nahwu. Dan tetap dikatakan dia mu'rab. Berubah. Padahal coba lihat. Dia rofa. Dia jar. Tetap. Ya. Begini modelnya. Seakan-akan dia di kasrotan. Tanwin. Padahal nah. Dia dhammah. Muqaddarah. Alal ya'il mahdhufah. Di atas ya yang sudah dihapus. Kenapa? Ya-nya hanya muncul pada 3 keadaan. Dan ini tidak masuk dari 3 tersebut. Berarti apa? Hilang ya-nya. Ayo. Yang kedua. Muhamin majrurun bi ila. Bi ila. Ya. Majrur karena ada ila. Huruf jar. Mana alamat jarnya? Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'i mahdzufati. Alamat jarnya adalah kasrah. Kenapa? Muhamin isim mufrad. Mana kasrahnya kelihatan? Ustadz, ini kasrah muhamin. Ayo. Disinilah letak kita pentingnya mempelajari i'rab. Kita memang lihat kasrah muhamin, tapi apakah betul itu kasrah adalah alamat i'rab? Kita katakan tidak. Kasrah yang menjadi alamat i'rab itu muqaddarah, tersembunyi. Di mana? Di ya yang sudah dihapus. Jadi kasrah yang antum lihat dengan mata telanjang ini adalah kasrah yang bukan alamat i'rab. Bisa paham ini? Buktinya apa? Qadin kasrah juga. Iya, memang aturannya begitu. Sama tadi. Ittasala Mustafan bifatan duhan. Fathah tanwin itu bukan alamat i'rab. Alamat i'rabnya di mana? Di alif. Dan semua alamat i'rabnya muqaddar. Paham ini? Ayo. Terakhir, yang ketiga. Isim yang ketiga yang di mana i'rabnya i'rab takdiri, muqaddar, tidak kelihatan, tidak terlafadzkan. Ayo baca. Al-mudafu ila ya'il mutakallimi. Nahu zamili. Yang ketiga adalah isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Saya ulangi. Yang ketiga yang i'rabnya takdiri muqaddarah itu isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Contohnya zamili. Zamili isimnya, mudhafnya. Ya sukun itu ya mutakallimnya, mudhafun ilaihi. Fi mahalli jar. Maka bagaimana kesimpulannya? I'rabnya Tuqaddaru fihi al-alamatul salasu. Alamat-alamat i'rab yang 3, alamat rafa, nasab dan jarnya itu tuqaddaru. Itu semuanya muqaddarah. Akan lebih jelas dengan contoh. Baca contohnya. Nahu
da'a jaddi ustazi ma'a zumalai. Ini contohnya juga canggih-canggih ya. Coba lihat, digabung. Rofa ada, nasab ada, jar ada, satu kalimat. Qatalal fata al-af'a bil 'asa. Ini da'a jaddi ustazi ma'a zumalai. Terkumpul rafa, nasab dan jar. Jaddi sebagai apa? Fa'il. Ustazi maf'ulun bihi. Zumalai mudhafun ilaih. Jangan lupa. Jangan lupa, baru lewat kemarin ya. Ma'a mudhaf. Zumalai mudhafun ilaihi. Ayo, apa i'rabnya? Baca. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimati. Kamu katakan pada i'rab kata-kata ini. Ya, maksudnya bagaimana kita mengi'rab ini? Jaddi fa'ilun marfu'un. Pendek ya, penulis cuman mengambil mudhafnya saja. Mudhafnya saja. Ya mutakallimnya belum. Ya, baca pendek aja, tidak ada ya-nya ini. Ini mudhafnya saja diambil. Jadi fa'ilun marfu'un. Terus Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. alamat rafa'nya, ya fa'il marfu', alamat rafa'nya dengan dhamma muqaddaratun. Dhammah, kenapa dhamma? Karena dia isim mufrad. Dikatakan muqaddar karena tidak kelihatan dhammahnya. Sekarang saya tanya, di mana sembunyi dhammahnya? Di mana sembunyi dhammahnya? Nah, bilang teman kita di atas dal. Kalau ummi di atas mim, abi di atas ba. Loh, bagaimana itu Ustaz? Berarti alif sampai ya. Oleh karena itu kata para ulama, muqaddaratun ala ma qabala ya'il mutakallim. Dhammah itu sembunyi di huruf yang terletak sebelum ya mutakallim. Ala, tulis kalau tidak tahu tulis. Ala ma qabala ya'il mutakallim. Jadi dhammahnya muqaddara di atas huruf yang terletak sebelum ya mutakallim. Jadi apapun hurufnya, mau dal, mau ba, mau mim, mau shin, mau sin, zai, ya, mau ra. Intinya sebelum ya mutakallim, apapun huruf. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Yang menghalangi dari nampaknya dhammah tersebut, fathah tersebut, kasrah tersebut gara-gara adanya kasrah yang merupakan harakah, ya, harokat penyesuaian dengan ya sukun. Ya sukun cocoknya dengan apa? Dengan kasrah. Alif cocoknya dengan fathah. Waw sukun cocoknya dengan dhamma. Di sini ya mutakallim cocoknya dengan apa? Kasrah. Jadi kasrah yang kita lihat jadi ustazi dan zumalai ini kasrah yang merupakan harakah munasabah, harokat penyesuaian. Adapun harokat yang merupakan alamat i'rab itu semuanya tersembunyi. Kenapa? Dia sibuk mencari tempat. Tempat i'rab cuma satu huruf. Satu tempat yaitu huruf sebelum ya mutakallim. Sedangkan huruf ini sudah dikasrah. Ada harokatnya. Mana tempatnya dhammah? Mana tempat fathah? Mana tempatnya kasrah yang merupakan alamat i'rab? Tidak ada. Sibuk mencari. Sembunyi deh. Sembunyi di mana? Di huruf tersebut. Tidak bisa nampak. Bisa dipahami dan ini sekali lagi ini pembahasan nahwu. Di i'rab takdiri. Ketika Ibnu Ajurr mengatakan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiran. Di sini dibahas di dalam syarah di Tuhfatus Saniyah. Takdiran itu di sini dibahas. Ini 3 jenis isim. Ya, fi'il juga 3. Ada mu'tal alif, mu'tal ya dan mu'tal waw. Fi'il mudhari. Semuanya muqaddar. Semuanya i'rab takdiri. Ayo, silakan dibaca. Wal ya'u. Ini sudah dibaca. Dan huruf ya jadi ada ya sukun situ adalah mudhafun ilaih, itulah ya mutakallim. Ustazi, lanjut. Ustazi maf'ulun bihi mansubun.
علامة نصبه فتحة مقدرة والياء مضاف إليه. Baik, terus زملائي مضاف إليه مجرور. Zumala'i dibilang mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Sudah dibilang tadi. Jangan lupa pelajaran jilid satu. Ini jilid satu ya. Zumala'i mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf. Karena kenapa? Ada 3 kata. Ma'a, zumala'i, ya mutakallim. Yang paling kanan mudhaf, yang paling kiri mudhafun ilaih. Di tengah mudhaf plus mudhafun ilaih. Di sini zumala'i di tengah. Ayo, wa alamat jarrihi. Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun wal ya'u mudhafun ilaihi. Di sini ada catatan kaki nomor 2, perhatikan. Yara ba'dun nuhati anna hadhihi kasratun zahiratun. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwasanya ini, ya maksudnya kasrah yang merupakan alamat jar adalah kasrah zahirah. Maksudnya kasrah yang kita lihat. Walaupun yang kita kuatkan, yang kita pegang selama ini adalah kasrah muqaddar. Ini sebagian ahli nahwu. Loh Ustaz, kok Ustaz kuatkan yang itu? Karena coba lihat dalam posisi rafa dan nasab. Ada kasrahnya? Ada. Itu kasrah juga yang pada kondisi majrur sama-sama sembunyi. Ya, kasrah yang merupakan alamat i'rab juga sembunyi. Kenapa? Tempatnya sudah diambil sama kasrah yang merupakan harakah munasabah. Ibaratnya di sini, saya kursi. Ini kursi ini huruf sebelum ya mutakallim. Ya. Sudah ada yang duduk, misalnya yang duduk apa? Ahmad Mamuju duduk. Lalu saya datang mau mengajar duduk, bisa enggak saya duduk di kursi ini? Kalau ada Ahmad. Ahmad sudah besar, saya juga besar. Bagaimana caranya? Sama di sini. Tempat alamat i'rab untuk mudhaf ini, ya. Kata yang disandarkan kepada ya mutakallim ini mudhafnya, maksudnya mudhaf dari ya mutakallim ini. Ini kan akhirnya di huruf sebelum ya mutakallim. Sudah diisi dengan kasrah. Kasrah sudah duduk di sini. Di huruf sebelum ya mutakallim ini. Lalu sekarang dia posisi jadi fa'il, marfu. Dia harus marfu dengan dhamma. Kenapa? Isi mufrad. Ini dhamma ini mau ditaruh di mana? Sedangkan kasrah sudah ada di sini. Datang dia masuk dengan fathah. Fathah mau ditaruh di mana? Mau double harakatnya. Paham ini? Begitu pula ketika majrur. Ini kasrah harakah munasabah. Saya ini duduk di sini. Harakah munasabah. Datang kasrah yang merupakan alamat jar. Mau ditaruh di mana? Sudah ada? Yang isi. Itu dikatakan istighalul mahal. Dia sibuk cari tempat. Tidak dapat. Gara-gara apa? Biharakatil munasabah. Karena sebab adanya harakat penyesuaian itu kasrah. Jadi kita kuatkan apa? Tetap kasrah muqaddar. Walaupun ini pendapat sebagian ahli nahwu mengatakan apa? Kasrah zahirah. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah nanti kita baca ini ada tabel ya. Tabel nanti kita baca. Ini persiapan satu halaman penuh. Ya, tolong diajari bagaimana dibalik ini ya. Bisa dibalik layarnya ya. Ini tampilannya nanti antum style bagaimana ini. Ya, supaya bisa dibaca. Ini kan kitab ya. Kalau kitab enak, kita sisa balik begini ya. Ini layar PDF-nya. Ya, tolong dibalik nanti ya. Besok. Ya, Azlan. Ini bagaimana caranya? Kita panggil ahli iPad. Ya, nanti dibalik dikasih horizontal. Ini kan vertikal ya. Ini kasih horizontal, kasih memanjang. Ini dari atas ke bawah dia. Kita mau baca enggak bisa. Allah alam. Tapi insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi ini sedikit lagi. Ini tersisa 4 halaman. Ya, 4 halaman ini kita sisa baca sebenarnya, tapi karena waktunya sudah habis. Jadi beliau kasih tamarin, juga ada latihan-latihan, tolong dijawab.
ya, bagi yang sudah giliran baca. Adapun tabel ini sisa dibaca ya. Tabel ini sisa dibaca. Jadi 4 halaman dari tabel ini. 1, 2, 3, 4. Nanti baru kita masuk ke pembahasan baru. Pembahasan baru. Setelah mengenal alamat-alamat i'rab, baru kita dikenalkan posisi-posisi di mana isim itu marfu. Alamatnya sudah mungkin. Ya. Sisa kita tahu letaknya kalau isim ditaruh di sini, posisi ini dia marfu. Apa saja itu? Itu nanti setelah kita rampungkan tabel-tabel ini ya, beserta dengan latihannya insyaallah. Baik, sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.